Barus, sebuah nama tua yang sering disebut dalam teks kuno. Di peta dunia kuno, kota ini muncul sebagai pelabuhan penting jauh sebelum nama Indonesia Nusantara ada. Para saudagar dari Arab, Persia, India, dan Cina datang bukan hanya karena kapal Barus atau rempah, tapi karena sesuatu yang lebih tua, auranya. Orang tua-tua di Sumatera berkata, Barus bukan cuma pelabuhan dagang, ia adalah pelabuhan roh. Barus, kota tua yang hilang. Barus adalah kota kuno yang sudah dikenal sejak abad pertama atau bahkan sebelumnya. Catatan dari Plinius Tua, penulis Romawi, menyebut kapur Barus dari Sumatera dan pelabuhan Barus menjadi simbol gerbang dunia luar. Namun banyak yang lupa bahwa Barus tidak pernah menjadi kota biasa. Dalam tradisi lisan Batak, Minang, Mandailing, dan Aceh, Barus disebut sebagai tempat keluar masuk roh. Ia menjadi semacam gerbang spiritual, tempat roh para leluhur berjalan menuju lautan, atau tempat para makhluk gaib dari alam bunian kembali ke dunia manusia. Bagian kedua, Barus sebagai pintu antar dimensi. Barus dianggap sebagai tempat tipisnya tirai dunia. Beberapa tokoh spiritual dan dukun-dukun tua di Sumatera percaya bahwa dari Barus, roh bisa berlayar ke alam lain. Bahwa ada keyakinan kerajaan-kerajaan gaib di pedalaman Sumatera seperti di Harau, Danau Maninjau, atau Gunung Tujuh memiliki jalur gaib bawah tanah menuju laut dan pintu keluarnya adalah Barus. Legenda tua menyebutkan bila laut Barus tenang saat malam bulan mati, maka penjaga dunia bunian naik ke perahu tak terlihat menuju dunia manusia. Bagian ketiga, ritual dan jejak gaib. Beberapa dusun kuno di Barus dan sekitarnya memiliki ritual air, pencucian roh, atau pemberangkatan arwah yang tidak ditemukan di lain. Ini menandakan bahwa Barus mungkin memiliki fungsi spiritual, bukan hanya ekonomi. Tempat-tempat seperti Lobu Tua diduga pusat kerajaan kuno yang hilang. Jangan lupa prasasti Lobu Tua itu disimpan di Museum Nasional Jakarta yang bertarik abad 10 Masehi. Lanjut, Tanjung Sarang Elang dipercaya sebagai tempat mukimnya roh-roh penjaga pantai. Dan muara sungai kecil tempat warga melakukan sesajen sebelum musim tanam atau pergi melaut. Semuanya memperkuat Barus sebagai tanah peralihan antara manusia dan dunia gaib. Bagian keempat, dimensi gaib dan ilmu tinggi. Bila kita hubungkan dengan jejak Bhairawa, Tantra, dan Heruka dari percandian Padang Lawas, bisa jadi Barus adalah pintu penghubung antara kekuatan spiritual pedalaman dan laut. Barus bukan hanya titik akhir dari perjalanan fisik, tetapi juga titik awal dari perjalanan metafisik. Maka tak heran bila kampung-kampung yang hilang di pedalaman memilih bersembunyi di balik dunia gaib. Jalur keluarnya tetap menuju Barus. Ia bukan sekadar pelabuhan, ia adalah labuhan roh. Di Barus, air bukan hanya tempat mandi. Ia adalah cermin dunia gaib. Dan bila kita mendengarkan baik-baik senja di antara suara ombak dan angin barat, mungkin kita masih bisa mendengar langkah-langkah dari kerajaan yang hilang, yang berjalan dari hutan ke laut lewat Barus. Kutipan ini adalah metafora puitis yang sangat syarat makna spiritual dan historis. Makna mendalam dari kalimat, dan bila kita mendengarkan baik-baik saat senja,
Senja adalah waktu transisi antara siang dan malam, antara terang dan gelap dalam banyak kepercayaan tradisional Nusantara. Senja adalah saat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi tipis. Mendengarkan baik-baik berarti membuka hanya telinga, tapi kepekaan batin, membiarkan intuisi dan rasa meresapi kehadiran hal-hal yang tak kasat mata. Di antara suara ombak dan angin barat. Ombak dan angin adalah simbol alam yang hidup. Dalam spiritualitas lokal, mereka dipercaya membawa pesan dari roh leluhur atau dunia lain. Angin barat mengandung simbol perjalanan dan kembalinya roh menuju arah matahari terbenam ke alam leluhur. Ini menguatkan makna bahwa Barus adalah tempat perlintasan spiritual. Mungkin kita masih bisa mendengar langkah-langkah dari kerajaan hilang. Kalimat ini menyiratkan bahwa kerajaan-kerajaan kuno yang menghilang secara fisik masih eksis secara spiritual, khususnya di Sumatera. Langkah-langkah di sini bukan dalam pengertian harfiah, tapi gema dari sejak sejarah dan energi leluhur yang masih bergema dari dimensi lain, yang berjalan dari hutan ke laut lewat Barus. Artinya, ini menggabungkan kosmologi lokal, hutan sebagai tempat asal atau persembunyian kerajaan gaib di pedalaman Sumatera, dan laut sebagai gerbang transendensi atau jalan pulang ke dunia gaib. Barus menjadi poros penghubung, pintu gerbang tempat jiwa, kekuatan atau kerajaan itu bergerak lintas dimensi. Intinya, kalimat ini adalah ajakan untuk membuka kesadaran spiritual bahwa warisan gaib dan sejarah Nusantara khususnya di Sumatera tidak sepenuhnya hilang. Hanya bersembunyi dalam alam halus, dan Barus adalah salah satu penjaga gerbangnya. Kita hanya perlu hening, membuka hati dan batin untuk merasakannya kembali. Penutup, kerajaan-kerajaan gaib, kampung-kampung yang menghilang, dan legenda Barus sebagai pintu roh Sumatera bukanlah sekedar kisah mistis untuk ditakuti, tapi cermin dari kesadaran spiritual terdalam orang-orang Nusantara. Mereka mengajarkan kita bahwa tidak semua yang sakral harus tampak dan tidak semua yang hilang berarti lenyap. Selama kita masih hidup di atas tanah ini, tanah yang diwariskan oleh leluhur dengan darah, doa, dan adat, maka kita tidak pernah benar-benar sendiri. Masih ada roh yang menjaga, masih ada pesan-pesan kuno yang berbisik lewat hutan, laut, dan kabut senja. Barus bukan hanya pelabuhan, tapi perbatasan antara dunia kasat mata dan dunia batin. Dan bila kita cukup hening, cukup rendah hati, mungkin suara dari dunia itu akan terdengar lagi, mengingat kita siapa kita dan dari mana kita berasal. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.